Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Tiar. Apa kabar? Sehat-sehat? Alhamdulillah sehat. Gimana Bapak Tiar? Ya, Apa kabar di kerjaan? alhamdulillah baik. Baik, Kerjaan ya. juga tadi mulai sibuk-sibuknya bapak-bapak kali ini terus Sibuk. juga ya. Siap. Bapak Tiar, ngomong-ngomong, Bapak Tiar di dinas apa ya? Ini saya di Dinas Penduduk dan Keluarga Berencana, Pak. Oke, berapa tahun di situ? Kebetulan sih baru 2 tahun nih, Pak. Iya. Kayaknya lumayan 2 tahun ya. 2 tahun nih. 2 tahun. Menurut Pak Bahtiar nih, selama 2 tahun, apa kendala? Kita ngobrol kenal aja ya, biar Iya. kedepannya lebih mantep gitu. Betul, Pak. Iya. Apa kendala yang paling penting di dinas KB ini? Ya, Pak Bambang, jadi emang saya ini di bidang pengendalian penduduk. Pengenalan dulu. Ya, di pengendalian penduduk itu terkait emang di seksi saya yang ada itu data dan informasi, Pak. Itu emang yang sangat-sangat perlu, Pak, ya. Data informasi ya. Data dan informasi dari hasil capaian data-data itu kita emang kendalanya terkait pelaporan, Pak. Oke. Iya, pelaporan. Oke. Pelaporan dari Paskes atau dari bidang-bidang itu Oke. yang sangat susah sehingga Oke. hasil pelaporan kita ke provinsi itu kan dia sudah aplikasi ya, pakai aplikasi. Oke. Terlihat tergambar mana yang Paskes yang sudah, mana yang belum, itu tergambarkan. Oke. Sehingga capaiannya ini merah tuh Bang ini. Merah? Iya. Masya Allah. Gitu. Jadi ada penilaian selain merah ada apa gitu? Jadi untuk merah itu dia kategorinya adalah kategori yang harus dibina ya. Oh, Kan ada oke. merah, kuning, hijau ya. Nah, kalau ini lagi biru lagi tuh ada yang bagus nih. Yang lebih Jadi bagus. saya pengennya ya di minimal nggak usah hijau lah, biru gitu. Oke. Apa harapan Pak Bahtiar nih dengan posisi sekarang ada kendala merah tadi? Harapan ke depan apa tuh? Harapan saya yang pertama mungkin laporan-laporan dari terutama dari Paskes ya, terus dari koordinator kecamatan itu harus dilaporkan secara rutin. Betul Ya, untuk berubah merah tadi. Untuk merubah itu, karena kan ada deadline waktunya, Pak. Oke. Deadline waktunya setiap tanggal 15 Tiap itu bulan. Oke. Minimal setiap 15 itu harus itu paling akhir. Jadi mau input data itu tanggal 15. Oke. Jadi kita kalau udah lewat sudah nggak bisa. Iya. Tutup itu semua aplikasi. Oke. Siap. Dari hal tersebut Pak Bahtiar, tadi kan posisi merah nih. Betul. Berarti kan start awalnya di merah nih. Apakah ada harapan ingin ada perubahan menjadi apa tuh? Iya, Pak. Pengennya kita kemarin dengan pimpinan berwarna gitu. Oh, Kita bertahap lah. Oke, dari merah menjadi kuning. kuning. Dari kuning ke hijau. Oke. Kalau hijau kita pertahankan. Oke. Udah pertahankan dengan hijau, jangan balik lagi ke Gitu. kuning. Gitu itu. Target nih, target Pak Bahtiar dalam waktu berapa lama mencapai ke kuning atau bahkan ke atasnya lagi apa hijau ya? Hijau, Pak. Kira berapa lama? Mencapai kuning sih di angka 2 bulan, Pak. Coba ke kuning harusnya. Kuning harusnya. Oke. Untuk ke hijaunya? Ke hijaunya bisa di angka 6 bulanan, Pak. 6 bulanan. Iya. Oke. Target Pak Bahtiar di setahun ini ingin hijau atau yang bagaimana? Di hijau atau gimana? Jadi kalau kondisi yang sekarang itu kita masih di merah. Titik merah ya. Merah. Antar mungkin 2 bulan, mudah-mudahan kita akan ke kuning, Pak. Oke, Jadi, harapannya ke harapannya. kuning. Oke. Menurut Pak Bahtiar supaya tadi mencapai 2 bulan ke kuning, 6 bulan lagi ke hijau, Ya. pihak mana yang perlu dilibatkan supaya Iya, itu ada 2, Pak. Ada Oke. internal dan eksternal. Siap. Ya. Di internal sendiri itu adalah di DPPKB. Oke. Jadi itu Di ada BPKB. bidang. ya. Bidang itu kita harus rapatkan bersama, bersama-sama kerja ya, dengan kerja bersama-sama itu ya. Siap. Kerjanya di mana, nanti kita bersama-sama kerja. Nah setelah itu kita yang penting lagi ada namanya fasilitas kesehatan, Pak.
ujung tombak kita. Oh, oke. Ya, ujung tombak kita dia sekarang dia sebagai pelayanan, pelayanan kontrasepsi. Itu ada swasta, ada pemerintah. Dalam hal ini adalah yang punya pemerintah, kita kuatkan itu yang pemerintah, Pak. Nah, kita ada ketahui ada 44 puskesmas dan 3 rumah sakit pemerintah. Ini yang akan kita kuatkan. Baik juga yang harus terlibat itu ya. Banyak juga yang harus terlibat. Nah, lebih lagi ntar di luar pemerintah. Luar pemerintah ini yaitu tadi fasilitas klinik swasta. Masya Allah. Banyak yang harus terlibat ini. Terus praktek mandiri bidan. Ini juga harus kita libatkan. Dan terakhir itu rumah sakit swasta, Pak. Ini yang harus kita libatkan. Karena rumah sakit swasta ternyata di Kabupaten Tangerang ini banyak, Pak. Iya, lebih dari 20. Pak Bahtiar, dari sekian banyak barusan instansi atau pihak lain yang harus terlibat, bagaimana Pak Bahtiar mengelola ini supaya mereka bersatu gitu ya, mewujudkan tadi menjadi hijau, menjadi kuning hijau? Bagaimana cara Pak Bahtiar? Ada beberapa sebetulnya yang sudah pengen saya lakukan. Yang pertama mungkin walaupun ini saya harus melaporkan hasil capaian evaluasi ini ke pimpinan, Pak. Setelah pimpinan mengetahui, mungkin kita juga punya solusi, pimpinan juga akan memberikan arahan, ya, yang mudah-mudahan arahan pimpinan dan yang kita usulkan itu serasi, sinergis, ya. Pertama saya akan mendapatkan barisan di OPD internal sendiri. Setelah OPD-nya kita di internalnya kuat, kita baru akan melakukan beberapa strategi. Mungkin yang pertama adalah pertemuan awal. Ya, pertemuan awal dengan pihak-pihak yang tadi. Ada puskesmasnya, terus ada fasilitas kesehatannya, swastanya, sama yang bidannya. Kita kan akan kumpulkan tuh semuanya itu supaya kita punya capaian atau visi yang sama. Nah, ini menarik Pak Bahtiar. Tadi karena ini rencana Pak Bahtiar ingin menyampaikan ke pimpinannya, saya harus memastikan ke Pak Bahtiar bahwa obrolan ini adalah obrolan kita dulu nih. Dan setelah ini mungkin Pak Bahtiar bisa langsung menyampaikan ke pimpinan ya apa yang kita obrolkan sekarang. Untuk itu Pak Bahtiar, saya ingin menanyakan lagi nih terkait tadi rencana yang Pak Bahtiar barusan mau koordinasikan dari berbagai pihak. Kan itu nggak mudah Pak Bahtiar. Betul, Pak. Dan untuk ke kuning itu kan 2 bulan ya rencananya. Berarti kapan rencana Pak Bahtiar melakukan konsolidasi dengan para pihak tadi itu? Ya, mungkin yang pertama kita langsung aja Pak bulan depan. Kita akan langsung dengan para pihak tadi ya. Para pimpinan dulu. Mungkin 1 minggu setelah itu, minggu setelah itu kita akan rapat itu setiap maraton Pak, satu hari saya akan itu semua pihak itu. Kita akan rapatkan barisan Pak itu. Strategi Pak Bahtiar adalah setelah kepimpinan seminggu kemudian maraton tuh ya. Berarti tiap hari begitu. Ya, satu hari mungkin kita rapat paskes pemerintah, satu hari kita rapat paskes swasta, satu hari lagi kita akan rapatkan dengan paskes bidan-bidan yang ada di. Jadi semacam coaching klinik tuh ya tiap hari. Tiap hari itu Pak. Nah, kalau saya membaca strategi yang Pak Bahtiar sampaikan, strategi adalah dengan tiap hari dengan para pihak ini maraton ya. Maraton. Menurut Pak Bahtiar, berapa persen ini ya? Berapa persen tingkat keberhasilan, perkiraan tingkat keberhasilan untuk tadi kalau sudah dikumpulkan, sehingga akan merubah ke kuning itu kira-kira berapa persen kalau dilaksanakan? Jadi kalau kita mau kita sudah kumpulkan Pak, terus kita mindsetnya disamakan, ya, karena ada beberapa tentang definisi operasional menurut aturan begini, menurut mereka berbeda lain lagi. Contohnya untuk akseptor baru definisi operasional kan kalau di kita semua
dia yang menggunakan uh, kontrasepsi awal itu baru. Terus dia begitu pas kaham persalinan, itu harus dihitung baru lagi Pak. Nah ini yang jadi kendala, satu hambatan. Jadi mereka ini dimasukin masih bukan yang baru, masih yang lama. Gitu. Padahal sesuai dengan definisinya setelah dia yang lahir, dia dianggapnya yang baru lagi. Ini pasti akan mencapai karena kan setahun aja di Kabupaten Tangerang yang lain cukup banyak nih Pak. Dan menggunakan alat kontrasepsi ini banyak. Mudah-mudahan ini tadi yang Bapak ini persentasenya kalau kita mau mencapai di angka kuning ini berarti bisa akan 60 sampai 70 Pak. Tingkat keberhasilannya ya. Keberhasilannya. Siap. Pak Bahtiar, dalam rangka tadi mencapai kuning bahkan lebih. Kalau tadi kan sudah bilang ada aplikasi ya. Iya. Menurut Pak Bahtiar, apakah diperlukan lagi modul lain gitu atau alat lain supaya selain aplikasi ya, supaya ketercapaian kuning hijaunya bisa cepat? Ya, itu kita baru dari pengelola pelayanan. Belum dari masyarakat Pak. Nah, jadi upaya kita untuk meningkatkan akseptor ini berarti kita harus ada upaya ke masyarakat. Peran serta masyarakatnya lagi. Apa strategi berikutnya? Peran serta masyarakatnya lagi. Masyarakat kita sosialisasikan tentang KB, tentang pelayanan KB, tentang keluarga berkualitas. Nah, ntar mungkin bidang yang lain Pak, karena bukan fokusnya saya. Berarti Pak Bahtiar pun menggunakan peran orang bidang lain. Dia yang menggerakkan Pak ke masyarakat. Nah, ntar titik-titiknya saya tahu Pak, titik-titik mana nih yang akan tahu ya. Yang mana nih yang kira-kira yang apakah yang di satu kecamatan itu masih yang merah, yang kuning, kita akan push di sana. Jadi ini banyak pihak yang akan terlibat ya, dan strateginya Pak Bahtiar sudah sangat menjelaskan. Pak Bahtiar, dari tadi obrolan kita dari awal, dari tadi ada masalah, kemudian ada secara strategis yang Pak Bahtiar siapkan. Kalau interval 0 sampai 10 setelah kita ngobrol nih, Pak Bahtiar menyampaikan tadi rencana strategis yang sangat baik itu. Berapa kira-kira ketercapaian interval nilainya nih? 0 sampai 10 kira-kira. Bisa di angka 8 Pak. 8? Alhamdulillah. Masih ada gap 2 lagi ya? Nanti 2 lagi Pak. Apa yang bisa dimaksimalkan lagi untuk 2 ini supaya tercapai 10? Strategi kita yang untuk mencapai kedua, walaupun ini emang berat, terutama emang kita harus memapping Pak kebutuhan alat kontrasepsi kita Pak. Sampai kita penyuluhan ternyata alat kontrasepsinya yang tidak ada. Jadi kita pengennya dengan adanya alat kontrasepsi ini kita gratiskan Pak. Iya. Kalau insya Allah kalau kita gratiskan, ini masyarakat yang mau, karena kita akan mencapai itu yang 2 lagi. Iya. Satu lagi sebelum terakhir Pak Bahtiar, apakah ada support dari sisi aturan? Apakah sudah tersedia semua atau bagaimana? Kalau aturan sudah ada semua Pak. Sudah mencukupi. Iya, sudah mencukupi. Berarti sudah tidak perlu lagi ada hal yang baru. Aturan itu dari pemerintah daerah ada, sudah sangat memadai. Pemerintah juga pusat juga ada, provinsi juga sudah ada. Baik, terima kasih Pak Bahtiar. Saya kira obrolan kita insya Allah nyambung lagi 2 bulan akan datang. Ya, setelah tahu hasil kuning atau hijau. Mudah-mudahan tidak tetap ada berubah ya. Baik, terima kasih Pak Bahtiar atas waktunya. Sampai nanti Bahtiar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.